Sirup Merah, karya Nurul Faiko, dalam antologi cerpen berjudul Si Himpunan Romansa. Gelap. Yang aku lihat hanya gelap. Perlahan bayang-bayang itu datang dari arah belakang mengisi seluruh pandangan. Gedung-gedung berbanjar di kiri kanan. Anak-anak berseragam putih biru tua berlarian menyerang dari gerbang menuju ke tengah lapangan. Sekilas hilang dan tergantikan oleh kejadian-kejadian lain. Suasana di dalam kelas, kantin, koridor, dan sebagainya. Semua sorot mata itu datang kembali menatapku dengan pekat. Aku masih ingat mata siapa saja itu dan bagaimana tatapan masing-masing dari mereka. Tak terlepas tawa, tangis, dan teriakan yang juga memasuki telinga. Aku masih ingat suara siapa saja itu dan bagaimana masing-masing suara mereka. Semakin lama, kilas balik emosi melaju tanpa terkendali. Jantungku ikut berdegup dengan kencangnya. Tidak, rasanya aku tidak tahan lagi. Akhirnya aku membuka mata, lalu seketika air mata pun berlinang tiada terhadang. Aku berdiri lagi di tempat ini, dan dalam 5 menit memejamkan mata, aku bisa memutar kembali kaset-kaset kenangan yang sudah usang dalam kepalaku. Meski sudah banyak gedung yang dipugar, dan bahkan orang-orang juga mulai memudar dari lingkar pertemanan. Tapi kisah-kisah selama 3 tahun itu tak pernah serta-merta berpendar. Dik, ayo jalan, kenapa diam saja? Tanya Mas Gali memecahkan lamunan. Ah iya, aku menyusul Mas. Jawabku yang masih sibuk menyeka air mata. Sambil tersenyum tipis Mas Gali berkata, nampaknya ingatanmu itu layak dibuatkan museum atau ditransformasi ke dalam video dokumenter. Lagi-lagi dia mengejekku karena kisah-kisah itu. Ah, aku malu sekali kalau sudah seperti ini. Mungkin wajahku sudah memerah sekarang. Dia yang telah berjalan beberapa langkah di depanku pun kembali ke sampingku. Digenggamlah tanganku yang membeku gugup. Dieratkan genggamannya sambil tersenyum penuh keyakinan mengajakku kembali berjalan. Mas Gali Zuhtan Syahab adalah seorang teman lama yang naik pangkat menjadi teman hidup selamanya-ku. Kami seumuran, tapi aku memang berkeinginan memanggilnya Mas. Bukan bersebab usia, melainkan kedewasaan dan keleluasan wawasan yang dia punya. Sehingga dia sangat layak untuk mendapat panggilan Mas. Dia juga adalah seseorang yang sedari dulu sebenarnya aku selalu tidak mungkinkan karena perbedaan latar belakang kami yang ibarat air dan minyak. Tapi sekarang, entah bagaimana skenario Tuhan membuat kami bisa saling menggenggam tangan dalam ikatan halal untuk menghadiri acara ini. Ya, acara ini. Sebuah reuni. Berasal dari sebuah undangan reuni telah menarik diri kami untuk hadir. Sekadar menjalin silaturahim dengan teman-teman lama dan bernostalgia akan menjadi momen yang menyenangkan setelah sekian lama tidak berjumpa. Tapi tidak denganku. Seolah ada hantu kenangan yang bergentayangan membayang di setiap gedung yang masih tersisa dengan pelbagai renovasi di dalamnya. Banyak hal membahagiakan sebenarnya. Tapi pada akhirnya juga berujung sesak. Tidak, Alena. Tidak ada yang perlu disedihkan pada apa yang sudah terlewati. Kau sudah berada di kehidupan paling baik yang Tuhan anugerahkan untukmu. Jadi,
tidak ada kenangan yang sepatutnya membuatmu merasa dalam kenaasan. Ingatlah seseorang yang sekarang sedang menggenggam jemarimu. Dia yang sejauh ini telah menyembuhkan luka dan memberimu warna. Kesedihanmu hanya akan membuatnya tak berdaya pula. Padahal kalian sudah berjanji untuk saling menghebatkan satu sama lainnya, bukan? Kataku dalam hati untuk diriku sendiri. Aula itu masih sama. Bedanya hanya nampak lebih sempit. Mungkin karena 15 tahun yang lalu aku terlalu kecil sehingga dia nampak sangat luas. Pandangan kami langsung tertuju ke arah jam 1, di mana sudah berkumpul segerombolan pria dan wanita yang membawa minumannya masing-masing. Kebetulan reuni kali ini menggunakan konsep standing party. Bukan berarti para panitia tidak tahu adab. Hanya saja dengan konsep demikian, harapannya setiap orang jauh lebih leluasa berpindah tempat untuk saling menyapa dan berfoto bersama bergantian. "Hei Alena, Gali, gabung sini," sapa seorang teman dalam gerombolan. Kami pun menghampiri dan berbincang ke sana kemari. Sejauh ini baik-baik saja. Bahkan aku menikmati setiap bahasan pembicaraan. Mas Galih benar, semua hanya ketakutanku saja. Overthinking itu tak kalah toksik ternyata. Nyatanya tak ada yang mengungkit tentang aku dan dia. Aku tidak ingin mereka mengungkitnya, karena sedikit saja dia terulik, maka semua perasaan menyesal, marah, dan sedih itu akan kembali terkuak. Aku tidak ingin membuat hari melepas rindu dengan teman lama menjadi petaka hanya karena ada yang membahas tentang dia atau aku bersinggungan dengannya. Syukurnya, aku dapat kabar bahwa dia tidak datang dari grupnya Mas Galih. Dia, siapa itu dia? Dia yang tidak ingin kusebut namanya dalam tulisan ini adalah seseorang yang pernah mengarungi kisah panjang denganku sebelum Mas Galih. Kisah yang dimulai 6 tahun lalu dan berakhir 2 tahun sebelum Mas Galih mengucapkan akad atasku. Kisah antara aku dan dia berlangsung cukup lama dan tragis pada akhirnya. Entah bagaimana bisa ada luka yang tercipta pada masing-masing kita. Dia merasa aku melukainya, dan begitu pun sebaliknya. Hingga pada akhir kisah itu, dia melempar sebuah ranjau kata. Begini katanya, "Tidak ada yang bisa aku harapkan dari kita. Nyatanya, aku selalu kesulitan untuk mendapatimu seperti kau mendapatiku di sana, dalam hati," katanya sambil menghunus telunjuk ke dadaku. Hati wanita mana yang tidak hancur mendengarnya? Aku masih wanita biasa yang setangguh-tangguhku tetap akan babak belur oleh hantaman pernyataan semacam itu. Meski sudah beberapa tahun berlalu, rasa sesak itu masih tersisa. Bukannya aku mendendam, hanya saja penerimaanku atas kehadirannya, baik sekedar nama atau raga, telah cedera. Mungkin untuk cukup tahu atau cukup kenal, aku merasa enggan. Tapi selebihnya, aku rasa tidak perlu. Aku nampak sebenci itu ya pada dia yang tidak ingin aku sebut namanya dalam tulisan ini. Oh tidak, bukan begitu. Aku hanya sadar diri dan hanya ingin menyelamatkan kebahagiaanku. Aku sadar diri bahwa kehadirannya kembali akan mengingatkanku pada tragedi lahirnya sebuah luka. Kemudian tidak terasa berbincang dengan teman-teman sekelas setelah menghabiskan 1 jam lamanya. Cukup mengeringkan kerongkongan ternyata.
"Mas, mau aku ambilkan minum?" tawarku ke Mas Galih. "Mau, sirup merah ya? Nanti aku tunggu di tempat duduk samping bunga itu," jawab Mas Galih sambil menunjuk 2 kursi kosong di samping vas bunga besar. Aku hanya melempar senyuman sambil membentuk simbol oke menggunakan tangan kananku. Kami memang sering menciptakan simbol atau kode untuk berkomunikasi satu sama lain, karena menurut kami hal seperti itu adalah sebuah treatment agar kami lebih peka dan lebih bisa memahami satu sama lain tanpa harus bicara. Cawan sirup merah yang diinginkan Mas Galih berada di tengah aula. Aku yang berada di tepi harus berjalan sedikit jauh menerobos lingkaran-lingkaran obrolan. Beberapa kali langkahku terbata untuk menyapa orang-orang yang aku kenal dan juga mengenalku. Hingga pada sebuah ubin, kakiku berhenti melangkah. Keramaian itu seketika hening dalam telingaku. Kerumunan orang itu seolah buram dalam pandanganku dan menyisakan satu orang di hadapanku. Dia yang tidak ingin aku sebut namanya dalam tulisan ini membawa gelas berisi sirup merah berdiri 7 langkah di depanku. Mata kami saling bertemu. Tatapannya penuh harap terhadapku. Sedangkan tatapanku merapal sebuah puisi tanpa suara. Yang pernah kita sebut jauh lebih berbahaya dari maut. Bukankah pada masing-masing kita pernah saling berlutut? Firasatku saja yang menganggapnya terpaut. Padahal dalam doamu, aku tiada turut. Cukuplah waktu yang terenggut. Jangan nyawa ikut tercabut. Namanya serpihan tentu tak layak dipungut. Tak patut juga jikalau saling menuntut. Sekiranya cinta baru itu sudah kusambut. Jadi jangan ada datang untuk menjemput. Tiba-tiba aku terhentak dari lamunan dan dari rapalan puisiku oleh seseorang yang menggenggam tanganku dari belakang. Oh, Mas Galih rupanya. Ia mengajakku mendekati cawan sirup merah yang berada di belakang dia yang tidak ingin aku sebut namanya dalam tulisan ini. Aku masih saja menahan langkah, hingga Mas Galih berkata, "Bukankah aku adalah masa depan yang akan membawamu jauh dari masa lalu? Tenanglah, masa lalu tidak punya kuasa atas masa depan. Mereka pada kala yang berbeda." Aku pun membiarkan Mas Galih menggandeng langkahku di sebelah kanan. Aku biarkan Mas Galih menyapanya dengan hangat sebagai kawan lama. Sedangkan aku menegaskan pandanganku pada cawan sirup merah tanpa berpaling melihatnya. Cukup Mas Galih yang mewakiliku menghadapinya sebagai teman. Aku tidak ingin ikut campur. Kali ini, 2 gelas sirup merah telah di tangan. Satu kuserahkan Mas Galih, satunya untukku. Aku cukup melakukan tarikan kecil pada lengan kemeja Toskanya. Dan Mas Galih segera melontarkan sapa pisah kepada dia yang tidak ingin aku sebut namanya dalam tulisan ini. "Kami permisi dulu ya. Barangkali bisa disambung lain waktu dalam kondisi lebih baik, tidak sebising ini," kata Mas Galih sambil membuat senyuman tipis penuh makna tersirat. Aku langitkan doa agar kisah itu menjadi nyata. Katanya, setiap yang diutarakan oleh lisan bisa menjelma doa. Lalu, setiap kata yang diutarakan oleh tulisan, apakah bisa menjelma doa? Jika iya, maka aku ingin menulis sebanyak-banyaknya. Bukan tentangmu, melainkan tentang kita. Kita. Syahlena Homa Iza, Alena, Jakarta, 25 Agustus 2020.